Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sartika Sundari. Nah, kali ini aku mau berbagi cerita tentang sejarah prasasti Kota Kapur. Nah, prasasti Kota Kapur adalah monumen tiang batu kutukan dari kedutaan Kerajaan Sriwijaya pada tahun 686 Masehi. Nah, prasasti Kota Kapur sendiri ditemukan pada tahun 1892 Masehi yang ditemukan oleh J.K. van der Molen yang ditemukan dekat perkarangan pemakaman. Nah, yang dimana saat ini tempat tersebut sudah dijadikan pemakaman masyarakat sekitar. Nah, setelah ditemukannya prasasti Kota Kapur 1 ini, dibawalah oleh J.K. van der Molen, diamankan di Sungai Selan. Nah, setelah itu entah itu dibawa ke Jakarta atau dibawa ke Belanda. Nah, prasasti Kota Kapur sendiri terkenal pada tahun 1892 Masehi yang dimana mengundang para arkeolog atau peneliti untuk melakukan ekskavasi yang lainnya. Nah, pada tahun 1994 para arkeolog atau para peneliti melakukan penelitian ulang secara global. Nah, ditemukanlah beberapa temuan, yaitu ada arca Wisnu, kemudian ada gerabah, dermaga kuno, benteng, candi. Nah, untuk candi itu sendiri dibagi menjadi beberapa titik. Yang pertama itu ada candi 1, candi 2, Candi 3. Ternyata prasasti Kota Kapur 1 ini ditemukan sudah tergeletak atau sudah berada di atas permukaan tanah. Jadi J.K. van der Molen ini menemukannya itu tanpa melakukan penelitian atau tanpa melakukan ekskavasi. Tapi prasasti tersebut sudah ditemukan berada di atas permukaan tanah. Berbeda halnya dengan seperti arca Wisnu tadi, seperti candi-candi tadi yang harus dilakukan ekskavasi terlebih dahulu. Prasasti Kota Kapur ini dia bukan hanya sebatang tiang batu, melainkan terdapat beberapa isi yang menggunakan huruf Pallawa, bahasa Melayu kuno, yang dimana berisi 10 poin penting. Nah, menurut Jupel, kami bertanya mengenai isi dari 10 poin penting dari prasasti Kota Kapur tersebut. Ada salah satu poin utama yang berisikan bahwa siapa yang durhaka atau menentang raja, maka hidupnya akan sengsara. Itu merupakan salah satu poin utama dari 10 poin yang tertulis di prasasti Kota Kapur. Nah, selesai dari temuan prasasti Kota Kapur ini juga ditemukan beberapa titik candi. Selesai dari ditemukannya prasasti 1 Kota Kapur, para arkeolog juga menemukan beberapa temuan, yaitu candi 1, candi 2, candi 3. Nah, kebetulan saat itu saya berada di Candi 3 bersama juru pelihara, jadi sempatlah saya bertanya sedikit mengenai Candi 3. Nah, untuk Candi 3 situs Kota Kapur ini sudah melakukan beberapa kali ekskavasi atau penelitian ulang. Yang pertama itu di tahun 2007, itu ekskavasi pertama, dan dilanjutkan ekskavasi kedua pada tahun 2013. Nah, hasil dari ekskavasi itu sendiri ditemukan monumen candi. Memang bentuknya itu tidak seperti candi, tapi hasil dari temuan tersebut menunjukkan bahwa temuan itu menunjukkan asli dari bangunan candi tersebut. Tidak hanya ditemukan bentuk candi, ditemukan juga perhiasan dan gelang tangan raja yang terbuat dari perak. Berbicara tentang lahat, untuk lahat
lahan saat ini masih lahan pribadi atau masih milik masyarakat setempat. Nah, untuk lahan itu sendiri pernah dari Pemda ingin melakukan pembebasan lahan, namun saat itu pemerintah mungkin masih terkendala mengenai biaya atau terkendala masalah lain, jadi sampai saat ini belum tersosialisasikan. Jadi hubungan pemerintah saat ini hanya sebagai penghubung. Ternyata prasasti Satu Kota Kapur itu sekarang itu berada di Museum Gajah Nasional, yaitu di Jakarta. Berbicara tentang kesinambungan ya. Nah, untuk sekarang ini situs Candi Kota Kapur atau prasasti Kota Kapur saat ini berada di bawah naungan BPK Jambi. Nah, itulah sekilas cerita tentang sejarah prasasti Kota Kapur berdasarkan hasil observasi. Next, mau cerita apa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.